الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Kita sampai di risalah penjelasan, ini risalah terakhir, penjelasan yang hak tentang masuknya jin ke dalam diri manusia dan bantahan terhadap orang yang mengingkarinya. Karena masih ada orang yang mengingkari masuknya jin ke dalam diri manusia. Waalaikumsalam. Segala puji hanya bagi Allah, selawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Amma ba'd. Telah dipublikasikan beberapa surat kabar setempat dan yang lainnya di bulan Sya'ban tahun ini, yakni tahun 1407 Hijriah, yang memuat cerita yang singkat dan yang panjang lebar tentang pernyataan keislaman sebagian jin yang merasuk ke dalam diri wanita-wanita muslimah di hadapanku di Riyadh. Setelah dia menyatakannya di hadapan saudara Abdullah bin Musharraf al-Umari yang tinggal di Riyadh, setelah beliau membacakan atau meruqyah orang yang terkena musibah kerasukan jin, dan setelah berdialog dengannya serta mengingatkannya kepada Allah, menasihatinya dan mengabarkan kepadanya bahwa kezaliman merupakan perbuatan yang haram dan dosa besar. Beliau juga mengajaknya untuk memeluk Islam. Setelah jin itu memberitahukan kepadanya bahwa dia adalah jin kafir beragama Buddha, dan beliau juga menyeru kepadanya agar keluar darinya. Lalu jin itu merasa puas dengan ajakan tersebut dan dia pun menyatakan keislamannya di hadapan Abdullah tersebut. Kemudian Abdullah dan para wali wanita itu ingin mendatangkan wanita tersebut di sisiku agar aku mendengar pernyataan keislaman jin. Ya. Lalu mereka semua mendatangiku. Kemudian aku bertanya kepada jin itu tentang sebab-sebab masuknya ia ke dalam tubuhnya. Lalu jin itu memberitahukan kepadaku tentang sebab-sebabnya. Dan dia berkata melalui lisan wanita tersebut, akan tetapi dengan suara laki-laki dan bukan suara wanita. Nah, ini mungkin. Berapa kali kita bertemu dengan wanita, perempuan di ruqyah, kemudian jinnya laki-laki. Suara gagah laki-laki jadinya, atau lagaknya lagak laki-laki. Saat itu wanita tersebut duduk di kursi yang berada di sebelahku, sedangkan saudara laki-laki dan perempuannya dan Abdullah bin Musharraf dan sebagian para syekh menyaksikan hal itu dan mendengarkan ucapan jin. Dan sungguh jin itu benar-benar menyatakan keislamannya dengan tegas, dan dia telah mengabarkan bahwa ia berasal dari India dan beragama Buddha. Lalu aku menasihatinya dan mewasiatkan kepadanya agar bertakwa kepada Allah, agar keluar dari tubuh wanita ini dan berhenti menganiayanya. Lalu jin merespon hal itu dan berkata, saya merasa puas atau ridha dengan Islam. Dan aku juga mewasiatkan kepadanya agar mengajak kaumnya untuk memeluk Islam setelah Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Maka dia menjanjikan suatu kebaikan dan kemudian meninggalkan wanita itu, dan kata terakhir yang dia ucapkan adalah Assalamualaikum. Nah, ini biasanya memang kayak gini kalau jin-jin masuk Islam, lalu tubuh mantan korbannya gitu. Nah, nanti pada akhirnya dia akan berkata Assalamualaikum, akan salam. Ya. Dan benar jin itu bisa masuk Islam. Maksudnya orang-orang yang mengingkari
bahwasanya jin bisa kita dakwahkan, bisa masuk Islam, itu justru orang-orang yang dipertanyakan dia, kenapa? Apa hujahnya? Apa alasannya kok mengingkari bahwa saya jin bisa bersyahadat melalui tubuh orang? Bisa aja. Dan ketika sudah bersyahadat, maka kita hukumi zahir. Tidak boleh kita kemudian menzalimi jin itu, ya, dengan tidak percaya pada syahadatnya dan seterusnya, ya enggak boleh. Ya, adapun urusan nanti jinnya tetap masih iseng dan semacamnya, sebagaimana manusia. Orang Kristen baru masuk Islam enggak langsung jadi alim, tahu tentang akhlak, tentang adab, enggak mesti. Melainkan bisa jadi ya masih tersisa bekas kejahilian dia, kebodohan dia. Ya, kemudian minta sama Allah hidayah supaya bisa dapat ilmu itu jin. Kemudian wanita itu berbicara dengan lisannya sebagaimana biasa, normal dia menjadi manusia, dan dia merasakan keselamatan dan kelegaan setelah merasakan kelelahan. Kemudian dia kembali menemuiku bersama kedua saudara lelakinya, pamannya, dan saudara wanitanya, dan mengabarkan kepadaku bahwa dia dalam keadaan sehat walafiat, dan bahwa jin itu tidak datang lagi kepadanya. Alhamdulillah. Aku bertanya kepadanya, apa yang dia rasakan ketika jin itu berada di dalam dirinya? Dia menjawab bahwa dia merasakan adanya pemikiran-pemikiran buruk yang bertentangan dengan syariat. Dia juga merasakan kecenderungannya kepada agama Buddha dan keinginan untuk membaca kitab-kitab tentang agama Buddha. Kemudian setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya dari jin itu, maka hilanglah pemikiran-pemikiran tersebut darinya, dan dia pun kembali kepada keadaannya semula yang jauh dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Juga telah sampai kepadaku kabar tentang Syekh Ali At-Tantawi bahwa dia mengingkari terjadinya peristiwa seperti ini. Dia menyatakan bahwa hal ini adalah kedustaan, dan menyatakan bahwa bisa saja hal itu adalah sebuah dialog yang direkam bersama perempuan tersebut, sedangkan ia tidak berbicarakan hal itu. Aku telah meminta kaset yang merekam pernyataannya tersebut, dan aku pun mengetahui darinya apa yang dia sebutkan. Aku sangat heran terhadap rekomendasinya bahwa hal itu adalah hasil rekaman. Maksudnya, aku sangat heran. Ya. Kok Syekh Ali At-Tantawi mengatakan bahwasanya apa yang direkam ini, itu maksudnya apa yang terjadi ini cuma hasil rekaman doang. Sebenarnya nggak terjadi, reka-rekaan aja. Aku sangat heran kok beliau bilang gitu. Padahal aku sendiri bertanya langsung kepada jin dengan banyak pertanyaan, dan dia jin pun menjawabnya. Lalu bagaimana mungkin seorang yang berakal menganggap bahwa kaset rekaman dapat ditanya dan dijawab? Jadi maksudnya ini Syekh Mu'allif penulis ini membantah Ali At-Tantawi. Masih kok bisa? Ini kan jahal murakkab, nggak ngerti apa yang terjadi, tapi menuduh bahwasanya ini rekaman. Padahal ini pelaku sama korban ngobrol dan keluarga, itulah. Dan itu kadang-kadang orang yang mengkritik ruqyah atau proqyah kadang-kadang nggak ngerti apa yang terjadi, tapi mereka mengkritik karena kesoktawan mereka. Ya. Mengkritik dan salah dalam kritik. Maksudnya nggak ngerti lapangannya kayak gimana, tapi dikritik karena tidak punya pengalaman dan kesoktawan. Jahal murakkab. Tentu ini adalah kekeliruan yang sangat fatal, dan ini juga merupakan rekomendasi yang batil. Dan beliau Syekh At-Tantawi juga menganggap dalam pernyataan itu bahwa masuk Islamnya jin di tangan melalui manusia merupakan perkara yang bertentangan dengan firman Allah di dalam kisah Sulaiman, wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Gimana? Antum paham pendalilannya? Jadi Syekh Ali At-Tantawi ini menganggap bahwasannya kalau seorang ruqyah mendakwahi jin yang masuk ke tubuh manusia, kemudian masuk Islam, jin itu sama dengan melanggar pertentangan dengan firman Allah
Yang dalam kisah Nabi Sulaiman kan berdoa, "Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku." Jadi seolah-olah kalau kita masukkan jin ke Islam, ya, itu seolah-olah seperti Nabi Sulaiman membuat kerajaan jin atau mengatur jin dan semacamnya. Tidak dilakukan lagi, bahwa hal ini adalah kekeliruan juga. Semoga Allah Ta'ala memberinya hidayah. Dan ini merupakan pemahaman yang batil. Ya, jadi memahami bahwasanya jin itu tidak bisa masuk Islam atau tidak boleh masuk Islam melalui tangan manusia, dengan pemahaman itu pemahaman batil. Masuk Islamnya jin melalui tangan usaha manusia tidaklah bertentangan dengan doa Nabi Sulaiman sama sekali. Sungguh telah banyak sekali jin-jin yang memeluk Islam melalui tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi melalui perantara Nabi Muhammad SAW. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah. Hal itu telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Ahqaf dan surat Al-Jin, dan juga terdapat di dalam As-Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana 'arada li fashadda 'alayya liyaqta'a as-salata 'alayya فأمكنني الله منه فذعته ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه فذكرت قول أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرده الله خاسئا." Sesungguhnya syaitan menampakkan diri kepadaku, lalu dia menyerangku untuk membatalkan salatku. Namun Allah Ta'ala memberi kekuatan kepadaku sehingga aku dapat mencekiknya. Dan sungguh aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid hingga ketika pagi hari tiba kalian bisa melihatnya. Tapi kemudian aku teringat perkataan saudaraku Nabi Sulaiman, "Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku." Maka Allah mengusirnya dalam keadaan terhina. Ini adalah lafalnya Bukhari. Sedangkan lafalnya Muslim, "Inna ifritan minal jinni yaftiku alayya al-barihata liyaqta'a alayya as-salah wa anna Allah amkanani minhu fada'abtuhu falaqad hamamtu an arbitahu ila janibi sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu tanzuruna ilayhi ajma'un aw kullukum thumma dhakartu qawla akhi Sulaiman rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faradahullahu khasiyah." Sesungguhnya jin Ifrit menyerangku tadi malam untuk memutuskan dan membatalkan salat, dan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku dapat mencekiknya, dan aku ingin mengikatnya di samping salah satu tiang masjid sehingga di pagi hari kalian semua dapat melihat. Kemudian aku teringat perkataan saudaraku Nabi Sulaiman, "Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku." Dalam riwayat Nasa'i berdasarkan syarah Bukhari dan Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fatahu syaitan fa akhadahu fa sar'ahu fa khanaqahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta wajadtu barda lisanihi ala yadi walaula da'watu Sulaiman la asbaha muthaqan hatta yarahu an-nas. Bahwasanya Nabi SAW sedang sholat, lalu syaitan mendatanginya, kemudian beliau menangkapnya, membantingnya dan mencekiknya. Jadi beliau menangkap syaitan itu, membanting dan mencekiknya. Ini berarti syaitan bisa menampakkan diri gitu. Kemudian kalau udah nampakin diri, ya ini Rasulullah sholat, ya, syaitan datangi langsung nampakin, langsung dengan fisik gitu loh. Nah, lalu ditangkap, dibanting, dicekik sama Rasulullah. Sampai aku merasakan dingin lidahnya pada tanganku. Ini bisa kalau misalnya antum nanti ada jin yang yaitu setan, itu jin setan menampakkan diri langsung di hadapan antum tangkap gitu. Bisa itu. Ya, bisa. Nah, hingga aku rasa dingin tangannya, dingin lidahnya di tanganku. Dan kalau saja bukan karena doa Nabi Sulaiman, ia benar-benar akan terikat di pagi hari sehingga orang-orang melihatnya. Itu manusia seperti kita biasa ini bisa menguasai kayak gitu, tapi bisa belum tentu boleh, ya kan? Nggak boleh, ya.
kalau misalnya kita melakukan itu namanya sihir sekarang. Tapi gini, jadi kalau Nabi Sulaiman itu kan punya pasukan jin. Sekarang Pak, manusia bisa nggak punya pasukan jin? Hah? Lo bisa Pak? Dukun? Nggak, maksudnya punya anak buah jin gitu loh. Berteman sama jin, kemudian dibantu sama jin dan sebagainya. Bisa. Secara kenyataan bisa. Berkongsi sama jin gitu kan? Bisa. Sebagaimana dulu Nabi Sulaiman, tapi kalau Nabi Sulaiman namanya bukan sihir, itu namanya adalah mukjizat dari Allah. Tapi kalau sekarang, kalau manusia melakukan seperti itu, apapun alasannya, itu namanya sihir gitu loh. Syirik, nggak boleh. Makanya kata Nabi Sulaiman, Rabbi habli, Rabbi firli, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah saya dan berilah saya suatu kerajaan, kepemilikan, kekuasaan yang la yanbaghi, tidak pantas. Tidak pantas bukan berarti tidak mungkin, ya kan? Mungkinnya Rasulullah mungkin, ya. Tapi nggak pantas Rasulullah melakukan itu. Itu hanya layak dilakukan oleh Nabi Sulaiman, mukjizat khusus Nabi Sulaiman. Gitu. Rasulullah juga nggak pernah tongkat jadi ular seperti Nabi Musa, nggak pernah. Iya. Jadi ada kekhususan tersendiri yang tidak layak. Dan sudah dijanjikan di sini, didoakan oleh Nabi Sulaiman, tidak layak setelahku nggak ada orang yang layak seperti ini, gitu. Walaupun ada kemungkinan bisa, gitu kan? Wallahu a'lam. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang di dalamnya disebutkan, fa ahwaitu biyadi fama ziltu akhnuquhu hatta wajadtu barda lu'abihi baina usbu'ayya hatainil ibhami wallati taliha. Lalu aku memukul dengan tanganku dan aku terus mencekiknya sampai aku merasakan dingin air liurnya di antara dua jariku, yakni ibu jari dan jari yang sebelahnya ini. Sebelah sini, ibu jari dan jari yang sebelahnya ini. Ini ibham di sini. Ya. Ini di sini lidahnya. Baik, untuk yang riwayat Bukhari insyaallah kita lanjutkan pada kapan kira-kira? Oh, masih panjang. Mungkin Sabtu ya, mungkin. Atau hari apa kan? Insyaallah taala akan kita teruskan nanti kelak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.